Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Sahabatku, saudaraku yang insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majlis ilmu kita ini, tentu tidak lupa untuk kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah yang telah menghidupkan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang mematikan kita juga. Mudah-mudahan harapan kita semua, semoga Allah akan bangkitkan kita, Allah akan hidupkan kita nanti dan dikumpulkannya bersama hamba-hamba Allah yang Allah ridha. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beserta keluarga dan orang-orang yang kita sayangi mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang berbahagia, para pencinta ilmu yang dimuliakan Allah, kita paham bahawa dunia ini satu saat akan kita tinggalkan, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti kita tinggalkan. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajalmu, kata Allah, tidak akan ditambah, tidak akan dikurangi, walaupun satu saat. Takut mati, mati juga. Tak mau mati pun mati juga. Lari dari mati pun mati juga. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah bukan harus takut mati, tapi kita harus paham apa persiapan setelah mati. Itu yang penting. Kalau mati itu dah pastilah mati, karena mati kehendak Allah. Tapi apa persiapan kita sesudah mati, itulah masalahnya. Oleh karena itu, beberapa minggu ini dan ke depan kita akan bincang sebuah riwayat yang panjang, di mana dikatakan dalam sebuah riwayat, apabila roh telah meninggalkan badan, berpisah roh dari badan, jasad, itulah kematian, maka ada seruan 3 kali dari langit. Jadi ketika roh berpisah dari badan, ada seruan. Pertama, seruannya mengatakan apa? Atau katakanlah ini pertanyaan. Pertama dikatakan apa? Wahai anak Adam, engkaukah yang meninggalkan dunia atau duniakah yang meninggalkan engkau?
Ingat sahabatku, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Itu dipahami dulu. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Allah ciptakan dunia ini untuk kita, hamba Allah. Ya, tapi kita Allah ciptakan untuk akhirat. Itu dia. Itu dipahami dulu. Jangan menyangka bahwa kita hidup untuk dunia, bukan. Dunia ini Allah ciptakan untuk kita. Capailah dunia, gapailah dunia, nikmatilah dunia, tak ada masalah. Yang paling penting tidak lupa akhirat, itu yang penting. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, barangkali kita boleh, bukan barangkali, kita cuba memahami ayat ini dan mengamalkannya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Apa yang Allah telah anugerahkan kepadamu, apa yang Allah dah kasih pada kita, apa yang Allah dah berikan pada kita, maka gunakan itu, manfaatkan pemberian Allah itu untuk bekal kita ke akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa, kata Allah, jangan lupa nasibmu di dunia. Artinya apa? Nikmatilah dunia ini. Punya rumah besar, tak salah. Punya kereta besar, tak salah. Punya pangkat besar, tak salah. Punya isteri lawa, tak salah. Yang penting rumah besar, kereta besar, gaji besar, tidak membuat dia lalai kepada akhirat. Itu yang penting. Kadang-kadang kan ada juga orang rumah besar, kereta besar, gaji besar, dosa pun besar dia buat. Itu masalah. Lalai pada Allah. Itu satu. Jadi, apakah dunia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia? Maka jawapannya, kita yang akan meninggalkan dunia. Kenapa? Karena memang harus ditinggalkan. Dia begini, saya ulang-ulang balik. Kita ini kan produk akhirat, untuk akhirat. Nah, prosesnya, pertama kita berada di alam ruh. Dari alam ruh menuju alam rahim. Betul. 9 bulan, 10 bulan, setahun barangkali di alam rahim, mesti dilewati. Lalu keluar menuju alam dunia. Berapa lama alam dunia? Allah tentukan umur kita. Cukup sampai saatnya, ajal sampai, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Sampai umur kita, sampai ajal kita, mati. Mati itu bukan akhir dari kehidupan. Tolong diingat. Kematian bukan akhir dari kehidupan, tapi awal dari kehidupan yang baru. Perpindahan alam. Dari alam dunia menuju alam barzakh, alam kubur. Ini mesti diikuti, mesti dilewati. Dari alam kubur berapa lama? Wallahu a'lam. Nanti lewat kiamat menuju alam akhirat. Barulah kita sama ada surga atau neraka. Jadi mesti dijalani. Nah, sekarang masalahnya, apakah kita mampu memanfaatkan, mampu menggunakan anugerah Allah itu untuk bekal ke akhirat? Allah kasih kita harta,
jadikan harta itu bekal ke akhirat. Sedekah barangkali, bantu masjid, bantu anak yatim, pondok pesantren, orang tidak mampu, pelajar-pelajar yang ingin masuk pondok tahfiz, bantu. Allah kasih ilmu, manfaatkan ilmu itu untuk kepentingan orang banyak, maka dia jadi bekal akhirat. Itu satu. Jadi akan ditanya, engkaukah yang meninggalkan dunia atau dunia akan meninggalkan engkau? Maka jawabannya, kita yang meninggalkan dunia. Ya. Yang kedua, ada seruan, engkaukah yang mengumpulkan dunia atau dunia yang akan mengumpulkan engkau? Maka jawapannya, dunia akan mengumpulkan kita nanti. Ya, di mana? Di alam barzah. Jamaah yang berbahagia, sahabatku yang dimuliakan Allah. Beginilah, saya barangkali berulang-ulang memberikan ingatan. Ingatan ini terutama buat diri saya sendiri. Kita yang masih di dunia masih ada peluang untuk berbuat baik. Orang yang sudah dalam kubur, orang yang sudah berada di alam barzakh sekarang ini, semuanya menyesal. Semua. Apakah dia orang alim, orang yang banyak amal soleh pun menyesal sekarang dalam kubur. Apatah lagi orang ahli maksiat, tentu lebih menyesal. Kenapa? Pertama, orang yang bermaksiat menyesal. Kenapa? Karena begitu dia masuk alam barzakh, dia mesti bertanggung jawab atas perbuatannya di dunia. In khairun fa khairun, in sarun fa sarun. Kalau baik amalan di dunia, baik dia dapat dalam kubur, di alam barzakh. Kalau buruk yang dia buat, buruklah dia yang dapat. Nah, itu jemaah berbahagia. Nah, sekarang begini. Kenapa saya katakan mereka menyesal? Orang yang maksiat, begitu masuk kubur, dia diazab oleh Allah, disiksa dalam kubur. Ada dalam sebuah hadis dikatakan, di dalam kubur itu ada satu ular yang namanya Sajaul Aqra. Kalau di akhirat ada juga ularnya bernama Hurais. Nah, Sajaul Aqra ini tugasnya menyiksa orang dalam kubur. Ya. Pertama yang disiksa bagian kepala. Kenapa? Orang itu lalai dengan solat, orang itu meninggalkan solat. Ada yang disiksa dari perutnya. Kenapa? Kerana tidak mau keluarkan zakat, padahal mampu memakan barang haram. Disiksa dari kakinya. Kenapa? Kerana tidak mau mendatangi solat berjemaah, tidak mau menghubungkan tali silaturahim. Dia diazab. Nah, ketika dia diazab, disitulah dia menyesal. Kalau aku tahulah azabnya begini pedih, kalau aku tahu azabnya, siksanya sangat pedih, tentu aku tak buat. Tapi apa guna menyesal? Dah terlanjur. Itu orang yang maksiat. Orang alim menyesal juga. Menyesal. Kenapa? Begitu dia masuk kubur, begitu dia masuk ke alam barzakh, dia diberi nikmat. Lapang kuburnya, sejauh mata memandang, terang kuburnya. Lalu dia katakan apa? Kalaulah aku tahu nikmat kubur macam ini karena amal perbuatanku, andai kata aku tahu, tentu aku beramal lagi banyak. Itu dia. Lagi banyak aku buat amal, tentu lebih nikmat aku rasa. Sahabatku, saudaraku, para hamba Allah, kita yang masih berada di dunia, inilah peluang. Ini masih peluang kita.
untuk memperbanyak amal-amal soleh. Untuk siapa amal soleh itu? Untuk kita juga. Man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat baik, siapa yang melakukan amal soleh, kata Allah, amal soleh itu, kebaikan itu untuk dirimu juga, bukan untuk Allah. Siapa yang berbuat jahat, siapa yang berbuat maksiat, semuanya juga engkau yang akan terima padahnya nanti. Jadi kita yang masih berada di dunia ini masih terbuka lebar peluang untuk kita melakukan amal soleh. Lalu apa yang kita kumpulkan di dunia? Maksiat atau taat? Itu pertanyaan. Apa yang telah kau kumpulkan di dunia? Sahabatku, perhatikan betul-betul sebuah perbandingan ringan. Logiknya begini. Kalau kita tanam ubi, yang tumbuh pasti ubi. Kalau kita tanam jagung, yang tumbuh pasti jagung. Kalau kita tanam padi, yang tumbuh pasti padi, saudaraku. Kalau kita tanam kebaikan di dunia, maka yang tumbuh pasti kebaikan di akhirat. Betul kan? Tidak mungkin, sekali lagi saya katakan, mustahil pada akal dia tanam ubi minta tumbuh strawberry. Impossible. Bukan Allah tak boleh tumbuhkan, jangan salah faham. Allah boleh buat, Malaysia boleh, takkan Allah tak boleh. Bukan itu masalahnya. Allah mahu ke tidak? Dia tanam ubi minta tumbuh strawberry, Allah mahu tak? Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah tidak akan merubah aturannya. Orang tanam ubi, tumbuh ubi, itu aturan Allah. Tanam jagung, tumbuh jagung, itu aturan Allah. Kalau kita tanam kebaikan di dunia, maka pasti kebaikan Allah kita akan terima di akhirat. Tapi kalau kita tanam kejahatan, kita tanam kemaksiatan, dosa terus, maka pasti kemurkaan Allah kita terima di akhirat. Oleh karena itu, mari selagi kita di dunia ini, apa yang kita kumpulkan? Apakah kita kumpulkan dosa atau amal soleh? Cuman satu, saya ingin sampaikan kabar gembira. Inilah selalu saya katakan, inilah kabar gembira. Apa dia kabar gembira? Begini, kalau kita buat dosa, saya ulang balik biar faham, nanti jangan salah faham pula. Kalau kita buat dosa, satu dicatat satu, ya kan? Buat dosa satu dicatat satu. Ini kabar gembira. Tapi kalau kita buat baik, kalau kita buat taat, satu kali buat taat dibalas 10 sampai 700. Betul? Itu perhatikan baiknya Allah pada kita. Baiknya Allah pada kita. Buat dosa satu dibalas satu. Tapi buat baik satu dibalas 10 sampai 700. Itu maknanya apa? Maknanya Allah sayang pada kita. Maknanya Allah suruh kita masuk surga. Tapi itulah kadang-kadang masih banyak orang tak mau buat baik. Padahal peluang masuk surga itu terbuka lebar. Satu kali buat dosa, satu ditulis. Tapi bila dia buat baik, 10 ditulis sampai 700. Apa lagi? Kurang sayang macam mana Allah lagi dengan kita? Maka sekali lagi sekarang, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita berbuat kebaikan itu. Supaya tak ada penyesalan. Nanti ditanya, apa yang telah kau kumpulkan di dunia? Atau dunia telah mengumpulkan engkau? Sekarang kita tanya, apa yang sudah kita kumpulkan?
Berapa banyak kesalahan kita pada Allah? Dan apakah kesalahan kita, dosa kita Allah sudah ampunkan? Berapa banyak kebaikan kita? Berapa banyak amal soleh kita? Apakah amal soleh kita sudah pasti diterima Allah? Ini kan mesti kita muhasabah, mesti kita renung-renungkan. Ya. Yang ketiga, apa seruannya? Engkau membunuh dunia atau dunia telah membunuh engkau. Jemaah yang berbahagia, sekali lagi, kematian tidak dapat dielakkan. Kematian tidak boleh dielakkan. Dunia mesti kita tinggalkan. Oleh karena itu, sadarlah kita ketika kita masih hidup ini. Baik. Selanjutnya dikatakan, apabila diletakkan di atas tempat memandikannya, ketika mayat jenazah diletakkan di tempat pemandian, ada seruan lagi, ya, 4 seruan itu. Pertama, wahai anak turunan Adam, wahai Bani Adam, di mana badanmu yang kuat? Apa yang membuat engkau lemah? Mana badan kau yang tegar? Badan yang kuat sekarang mana? Orang dah mandikan. Oleh karena itu, sedih kita kadang-kadang, ya. Saya ulang balik, kita sedih tengok kawan kita, sahabat kita, saudara kita, kalau hari Sabtu, hari Ahad naik basikal, bagus, exercise supaya sehat badan. Pukul 5:30 dah ramai saya tengok. Saya tak cakap orang bukan Islam, yang orang Islam dulu. Pukul 5:30 saya jalan nak pergi masjid solat subuh, ya, di Al-Amin itu, Teluk Belangawi. Itu ramai orang kita pakai basikal. Dari Woodland sampailah ke Punggol. Dari Woodland sampai Pasiris, bagus exercise. Tapi tidak pergi salat subuh di masjid, bayangkan. Jasmaninya sehat, rohaninya sakit. Dia boleh naik basikal sampai ke Pasiris, sampai Punggol. Tapi dia tak boleh pergi masjid Al-Hasanah di Teban ini. Padahal dia orang Jurong sendiri itu, bayangkan. Kuat badan dia naik basikal. Tapi begitu jadi jenazah, ditanya, mana badan kau yang kuat itu? Mana? Sehingga kita saking lemahnya dimandikan oleh orang. Oleh karena itu, sadarlah kita. Jangan sombong dengan kekuatan. Ya. Jadi pertama dikatakan, ada seruan, wahai Bani Adam, di mana badanmu yang kuat? Mana badanmu yang tegap, yang kekar, yang handsome? Sekarang macam mana? Begitu jadi jenazah, handsome pun hilang, gagah pun hilang, tegap pun hilang, kuatnya pun hilang. Dah tak ada daya upaya, tak ada daya sama sekali. Itulah kehidupan. Yang kedua, ada seruan mengatakan, di mana ucapanmu yang fasih? Mana yang kau lancar bercakap waktu hidup? Lancar bercakap, engkaulah yang paling betul kalau bercakap. Suara engkaulah yang sebanyak didengar orang. Sekarang dah jadi jenazah, kenapa diam? Tak boleh bercakap. Jemaah yang berbahagia, saya teringat, mungkin pernah saya sampaikan, satu hari Nabi Musa alaihissalam berdoa pada Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah,
mohonlah aku diberitahu siapakah hamba yang engkau benci. Siapakah hamba yang engkau suka, siapakah hamba yang engkau ridha, dan siapa pula hamba yang engkau benci. Tu Nabi Musa ingin tahu, siapa hamba yang engkau suka ya Allah, siapa hamba yang engkau cintai, dan siapa pula hamba yang engkau benci. Allah menjawab, wahai Musa, ini jawapan Allah ini untuk kita renungkan. Kalau aku sudah cinta dengan seorang hamba, kalau aku sudah suka dengan seorang hamba, aku akan ilhamkan dia untuk selalu berzikir menyebut namaku. Jadi sahabat, saudaraku, kalau kita kadang-kadang naik bas atau buat kereta atau naik MRT, tiba-tiba ada ilham berzikir pada Allah, subhanallah, subhanallah, itu tanda Allah sayang dengan kita. Itu bukti Allah cinta kita. Jaga itu, jaga, jangan rosakkan. Kalau sudah ada begitu, sedang duduk di rumah, tiba-tiba hati nak berzikir, mungkin baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tu. Tapi kalau aku dah benci, kata Allah, kalau aku dah murka dengan seorang hamba, aku lupakan dia zikir pada aku lupakan dia ingat pada aku. Berapa banyak orang jangankan mendirikan solat, ingat waktu solat pun tidak. Bayangkan dia, itu Allah dah benci dengan dia. Subhanallah min zalik. Allah dah benci dengan dia. Jangankan mendirikan solat, ingat solat pun tidak. Bayangkan itu. Allah lupakan dia nak belajar Quran, Allah lupakan dia nak datang ke masjid, Allah lupakan dia untuk mendirikan solat. Itu tandanya Allah dah benci dengan dia. Segeralah bertaubat. Wasari'u ila maghfirah. Segeralah menuju ampunan Allah. Allah sedang marah dengan dia. Kalau Allah dah marah, apa jadi nanti di akhirat? Ya. Oleh karena itu, Selasa yang lalu saya dah sampaikan, amalkanlah, yaitu sebuah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali. Walaupun pesan ini untuk Ali, tapi kan hakikatnya untuk kita semua. Apa kata Ali radhiyallahu an? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengamalkan, atau maksudnya barang siapa membaca surat Al-Ikhlas selepas subuh, selepas solat subuh, selepas kita berzikir, zikir biasa, lalu kita baca surat Al-Ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali. Maka orang yang baca surat Al-Ikhlas itu, kata Sayyidina Ali, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dia akan terhindar dari maksiat walaupun setan berusaha membujuknya, setan berusaha merayunya. Walaupun setan berusaha membujuknya dan merayunya, Allah selamatkan kita. Amalkan itu. Sahabat yang berbahagia, itu dia. Jadi di mana ucapan kita yang fasih, yang lancar bercakap? Ketika jadi jenazah, dah tak boleh cakap. Oleh karena itu, selagi kita hidup inilah, gunakanlah lisan ini untuk berkata baik.
Man amana billah wa bil yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata baik. Kalau tak mampu berkata baik, diam lagi baik. Selanjutnya ada seruan, di mana telingamu yang mendengar? Sekarang kau tak boleh dengar dah. Kenapa? Dah jadi jenazah. Sahabatku, untuk itulah selagi kita hidup, selagi di dunia ini, ya, tak kira lah ustaznya siapa pun, ingat pesan Sayyidina Ali, unzur ma qala wala tanzur man qala. Kata Sayyidina Ali, kau dengarlah apa yang dia cakap, jangan tengok siapa yang bercakap. Tuh, walaupun orang ini miskin, walaupun orang ini barangkali tidak popular lah, dia masih kecil lah, masih muda sangat lah, tapi kalau nasihatnya baik, kenapa tidak diambil? Kadang-kadang kita yang tua-tua ni bukan main sombong. Bila orang muda cakap sikit, kau mana tahu, kau budak lagi, dululah aku makan garam dari engkau. Dari makan garam aja sombong. Itu pasal darah tinggi, banyak makan garam. Apalah, banyak makan garam, action pula dia. Apa kelebihan makan garam? Dululah aku lagi dari engkau makan garam. Tak usah. Kalau memang itu baik nasihatnya, kenapa tidak ambil nasihat itu. Tapi kalau salah nasihatnya, walaupun dari orang tua sendiri pun, walaupun orang lebih tua dari kita pun, kalau salah nasihatnya, tak usah diambil. Ya. Jadi selagi kita diberi pendengaran, dengarlah apa nasihat ulama, datang majlis ilmu, hadiri majlis salawat. Ketika mendengar orang baca Quran, dengar. Ada orang yang benci dengan suara azan, ada orang tak suka dengar Al-Quran. Ini kan sudah semana'uzul min zalik. Dengarlah nasihat-nasihat agama gitu. Kalau orang nasihat kita dengar. Besok kalau dah jadi jenazah, tak ada lagi. Selanjutnya dikatakan, di mana para kekasihmu yang berseri-seri, yang membuat engkau kesunyian. Nah, waktu kita hidup, saya minta maaf, kawan sampai di mana? Ada sebuah hadis dikatakan apa? Yatsba'uhul mayyit salasa. Yang mengantar mayat ni cuma 3 je. Fayarji'u usnan, 2 di antaranya pulang. Wa yabqa wahid, yang tinggal 1. Siapa yang mengantarkan mayat? Ahluhu, keluarga turut mengantar. Andai taulan, kerabat ikut mengantar. Wa maluhu, harta turut mengantar, ada kereta ikutlah mengantar. Wa amaluhu, dan amalnya. Tapi 2 pulang, fayarji'usnan. Keluarga pulang. Sesayang-sayang anak pada kita, sampai kubur tu dia balik. Mungkin sehari, 2 hari dia ingat. Saya ada satu yang sedih sekali. Saya ada satu jemaah saya, atau saya sebut tempat lah. Bapa suaminya meninggal. Lalu dia bagi tahulah kerabat-kerabat dia, keluarga dia, supaya malam ini kita baca tahlil di rumah. Macam biasalah kita buat kan. Hari pertama 3 itu tradisi lah. Saya tak kata itu sunnah, tradisi.
Apa anaknya cakap? Mak kalau buat, panggil orang baca Yasin, tahlil, semua aku usir. Nabi tak ada buat. Wah, dia marah. Saya sampai urut dada. Itu semua karut tak sampai. Saya bukan bercakap pasal pendapat dia. Cara dia membentak orang tua dah salah. Saja haram hukumnya. Bagaimana kalau bahasa tadi itu? Itu bukan haram lagi, bapaknya haram tu. Kita cakap orang tua saja dalam Quran. Haram. Ya kan? Apalagi cakap macam itu. Kalau mak panggil orang datang sini, aku usir tau. Bapak dah meninggal. Apa mal bapak ambil. Tak ada ni. Yang hidup bagi-bagi tak ada. Kita pun kurang amal nak kasih orang konon. Astagfirullahaladzim. Bayangkan itu. Bayangkan. Inilah yang harus dipahami. Ini yang harus dipahami, sahabat. Keluarga sampai pintu kubur, harta sampai pintu kubur. Mana yang masuk kubur? Amal. Satu saat kita bahas di sini. Kita sadar betul, amal soleh lah yang mengantarkan kita masuk kubur. Sampailah kita menghadap Allah. Amal soleh. Harta sampai pintu kubur. Keluarga sampai pintu kubur. Mana yang masuk kubur? Amal soleh. Tapi dalam realita kehidupan apa? Gara-gara harta orang tak tidur. Kadang-kadang tidur pun berdengkur harta. Ada saking cinta harta, dengkur pun berkeruk dia tidur. Sampai berkeruk. Sampai keruhnya punya harta. Anak isteri sampai di mana? Pintu kubur. Kawan sampai pintu kubur. Buat kita tak tidur. Tapi gara-gara amal soleh banyak kita tertidur. Cuba. Gara-gara isteri tak tidur kita. Gara-gara anak tak tidur kita. Gara-gara harta tak tidur kita. Tapi gara-gara amal soleh tertidur kita. Bayangkan. Allah Karim. Oleh karena itu sahabatku, jemaah yang berbahagia, sayangi isteri, iya. Tapi ingat, itu sampai pintu kubur. Terakhir, ada sebuah ucapan Rasulullah yang membuat saya terasa sangat bahawa saya adalah orang yang gagal. Saya tak kata saya orang berhasil. Pada satu hari, Nabi bertanya kepada sahabat, ini barangkali kita kena tahulah. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai sahabatku, tahukah kamu siapakah laki-laki yang mandul? Tahu tak siapakah orang tua yang mandul? Nabi tanya kepada sahabat, wahai sahabatku, tahukah kamu siapakah orang tua yang mandul itu? Sahabat menjawab apa adanya lah, ya Rasulullah, orang tua yang mandul itu orang tua yang tak punya anak, nikah dah lama tak ada anak, itu mandul lah. Mungkin kita pun akan jawab macam itu juga. Maka Nabi kata bukan itu. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya orang tua yang mandul itu ialah orang tua yang gagal mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Mungkin kita orang tua yang gagal. Anak kita sekolah tinggi memang, tapi tak tahu baca Quran. Anak kita gaji besar betul, tapi tak solat. Anak kita memang berhasil, pangkat tinggi, gaji besar, rumah besar, tapi tak tahu mengaji, tak tahu agama. Jangan kata kita berhasil. Jangan kata. Orang tua yang berhasil itu siapa? Orang tua yang mampu mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah.
ketika diberikan Quran kepada anak itu, lancar dia baca Quran. Subhanallah, bagi dia Quran, dia aja baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sejuk hati bapak, bangga bapak. Siapa anak yang soleh itu? Dia tak payah disuruh solat, cukup waktu solat, datang waktu solat, dia mendirikan solat. Subhanallah. Dia nak pergi sekolah, dia nak pergi kerja, tak lupa beri salam dengan mak bapak. Tuh. Oleh kerana itu, mari kita bertanya, wahai sahabatku, wahai orang tua, apakah kita orang tua yang berhasil mendidik anak kita menjadi soleh dan soleha, atau gagal? Jangan-jangan kita orang tua yang mandul, sebagaimana sabda Rasulullah. Lagi ada kesempatan, mari kita beri kesadaran kepada anak-anak kita, bimbing anak-anak kita, tuntun anak-anak kita agar dia menjadi anak yang soleh dan soleha, supaya kita nanti kalau meninggal dunia ada yang mendoakan kita, ada yang ingat dengan kita. Kerana anak yang soleh, insya-Allah dia akan selalu ingat pada orang tuanya. Baik yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya, kerana saya memang ada satu kelas lagi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sampaikan. Nanti kita sambung lagi Selasa depan. A'udzubillahi minasyaitonir